Saudara, hari ini musisi Erdian Aji Prihartanto alias Anji akan menjalani sidang perdana penyalahgunaan narkotika jenis ganja di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Anji ditangkap dengan sejumlah ganja siap konsumsi dan sejumlah bibit ganja di kediamannya pada Juni lalu. Erdian Aji Prihartanto alias Anji ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan narkotika jenis ganja berdasarkan hasil tes urin bulan Juni lalu. Sejumlah ganja milik Anji juga telah disita polisi. Barang bukti ditemukan polisi di dua lokasi berbeda, yakni studio musik Anji di Jakarta dan kediamannya di Bandung. Keesokan harinya, hari Sabtu tepatnya, menurut informasi yang bersangkutan, Saudara AN dengan kooperatif menyampaikan informasi masih ada lagi barang-barang yang berkaitan dengan ganja ini di wilayah Jawa Barat, di Bandung, di tempatnya yang bersangkutan. Di situ kita juga mengamankan beberapa barang bukti, yaitu biji-biji ganja, ya, ini kita dapatkan di lokasi kedua. Dalam pemeriksaan kepada polisi, Anji mengaku sudah menggunakan ganja sejak September 2020 lalu hingga ditangkap polisi. Anji mengaku mendapatkan ganja dari transaksi daring di salah satu situs luar negeri. Mantan personel band Drive ini sebelumnya ditangkap di kawasan Cibubur, Jakarta Timur 11 Juni 2021. Anji ditangkap saat tengah seorang diri di sebuah rumah yang dijadikan studio. Polisi menyebut Anji ditangkap dengan barang bukti beragam termasuk beberapa linting ganja siap pakai, juga bibit tanaman ganja. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lebih lengkap soal sidang perdana kepemilikan narkotika oleh musisi Erdian Aji Prihartanto atau lebih dikenal dengan Anji di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kita tanyakan jurnalis Kompas TV Aulia Faradina di sana. Aulia, apakah sidang akan berlangsung di ruang Pengadilan Negeri Jakarta Barat saat ini? Iya Radi, jadi nanti sidang dengan terdakwa Erdian Aji Prihartanto alias musisi Anji ini dijadwalkan baru akan dimulai pada pukul 1 siang nanti di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Agenda sidangnya adalah pembacaan dakwaan. Jadi seperti biasa kalau agenda pembacaan dakwaan ini adalah jaksa penuntut umum akan memaparkan fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap dalam proses penyidikan. Jadi bisa jadi nanti akan dipaparkan oleh jaksa penuntut umum terkait dengan konstruksi perkara kasus Anji. Bagaimana Anji bisa memiliki ganja, apa kegunaannya dari ganja yang dimiliki oleh Anji, dan bagaimana Anji bisa mendapatkan narkotika jenis ganja. Nah, tadi kami juga sempat konfirmasi kepada pihak Humas Pengadilan Negeri Jakarta Barat bahwa nantinya pada sidang jaksa penuntut umum dan majelis hakim akan hadir langsung dalam ruang persidangan. Namun terdakwa Anji ini akan hadir secara online atau virtual karena kita ketahui Anji saat ini masih sedang menjalani masa rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat. Jadi nanti ia akan hadir secara virtual dalam persidangan. Dan sembari Anji ini menjalani masa rehabilitasi, polisi dan juga penyidik ini melengkapi berkas-berkas perkara. Kemudian ternyata berkas perkara tersebut juga sudah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada 31 Agustus lalu. Dan hasilnya dari proses pemberkasan perkara tersebut, kasus penyalahgunaan narkotika dengan terdakwa Anji ini akan memasuki babak baru, yaitu persidangan pada hari ini. Anji sendiri sudah ditangkap oleh polisi pada 11 Juni lalu karena terkait penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Dari proses penangkapan, polisi mendapati sejumlah barang bukti, yaitu beberapa linting ganja, kemudian beberapa plastik klip berisi ekstrak ganja, biji dan batang ganja, berikut juga kertas untuk melinting ganja, serta buku berjudul Hikayat Pohon Ganja. Dari penangkapan tersebut kemudian polisi mengamankan Anji dan langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat. Setelah diamankan di Polres Metro Jakarta Barat, kemudian Anji juga dilakukan tes urin dengan hasilnya positif tetrahidrokannabinol alias zat aktif yang terkandung dalam ganja. Nah, kemudian setelah ditangkap, kemudian Anji ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi pada 16 Juni lalu. Kepada polisi, Anji sempat mengungkapkan bahwa alasan ia mengonsumsi ganja adalah agar ia bisa lebih rileks dan juga produktif sebagai seniman. Kemudian polisi juga mendapati keterangan Anji bahwa Anji ini sudah menggunakan atau mengonsumsi ganja sejak September 2020 lalu meskipun tidak secara rutin. Nah, dari setelah proses penangkapan dan juga penetapan tersangka, ternyata pihak keluarga ini memohon atau meminta kepada
kepada polisi agar bisa diajukan rehabilitasi. Nah, kemudian polisi memfasilitasi permohonan keluarga tersebut kepada pihak BNN. Terkait dengan tahapan rehabilitasi, tentunya BNN juga sudah melakukan asesmen kepada Anji. Jadi dalam asesmen tersebut, pihak BNN ini mendalami dan meneliti apakah Anji ini murni pengguna atau terlibat juga pada peredaran narkoba. Kemudian diperiksa juga bagaimana kondisi kesehatan dan psikologisnya. Hasilnya, BNN mengabulkan permohonan keluarga Anji agar bisa direhabilitasi dan mengeluarkan surat rekomendasi rehabilitasi kepada penyidik. Dan barulah sejak 25 Juni lalu, Anji ini menjalani rehabilitasi di rumah sakit ketergantungan obat pada sampai 3 bulan kemudian. Tapi polisi juga sudah menegaskan bahwa meskipun Anji diberikan hak untuk rehabilitasi pasca ditangkap penyalahguna narkotika, tetapi proses hukum terhadap Anji ini akan terus berjalan. Salah satu alasannya adalah karena barang bukti yang ditemukan oleh polisi yaitu ganja, ini beratnya melebihi batas, yaitu seberat 30 gram yang ditangkap atau yang diamankan oleh polisi. Karena berdasarkan Surat edaran Mahkamah Agung, batas maksimal kepemilikan ganja sekali pakai adalah 5 gram. Tapi karena Anji barang buktinya adalah 30 gram, maka kasus ini bisa diteruskan ke proses hukum dan juga melalui persidangan. Dan atas perbuatannya Anji ini dijerat pasal 111 dan 127 Undang-Undang Narkotika terkait dengan penyalahgunaan dan juga penguasaan narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara maksimal. Radi. Baik, jurnalis Kompas TV Aulia Faradina melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Terima kasih.